Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirs Bunarif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga di awal pekan ini Anda tetap semangat ya setelah liburan gitu. Jangan malas-malasan untuk masuk kantor lagi, untuk bekerja lagi, beraktivitas lagi ya. Oke, sekali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas ini pernyataan dari Pak Prabowo yang dia menyatakan melarang ini para kadernya untuk gembar-gembor atau menyuarakan soal dua periode. Artinya Pak Prabowo akan maju kembali pada Pilpres 2029. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan satu catatan. Ini saya nggak menyebutnya sebagai ralat, tapi catatan karena ini berkaitan dengan konten sebelumnya ya, yakni soal ijazah asli Pak Jokowi yang kemarin saya singgung itu tentang pengukuhan dari Profesor Ahmad Sumitro sebagai guru besar itu yang nggak sinkron kan, karena pengukuhannya itu pada tahun 2000 tahun 1986, tapi tanda tangannya di Pak Jokowi, tanda tangan di lembar pengesahannya Pak Jokowi itu kan pada tahun 85 dan sudah mengenakan gelar profesor. Pada waktu itu saya minta agar kalau ada kalangan dari akademisi kampus yang punya catatan soal ini, mohon saya kalau ada yang pernyataan saya salah mohon dikoreksi. Ada beberapa sahabat yang bergelar guru besar Japri, saya mengingatkan bahwa itu sebenarnya untuk seseorang itu menjadi profesor atau tidak, boleh menggunakan gelar profesor atau tidak, itu tergantung dari SK-nya turun. Kalau dulu dari Kemendikbud ya, kalau sekarang dari Dikti. Jadi bukan pada saat pengukuhan. Pada kasus Jokowi itu ijazahnya itu tanggal 5 November 1985, sementara pengukuhan Profesor Ahmad Sumitro menjadi guru besar itu 22 Maret 1986. Makanya kemudian banyak yang mempertanyakan, ini berarti palsu dong ya, ini berarti nggak sah dong ya tanda tangannya dan sebagainya, kira-kira begitu. Jadi rupanya kalau soal penggunaan gelar itu begitu dia mendapat SK dari kementerian gitu, Kementerian Dikti, dia sudah bisa menggunakannya. Seorang teman malah menyatakan langsung bisa ganti kartu nama Bang Ersu gitu. Nah, kuota kuncinya sekarang dalam kasus ijazah Pak Jokowi itu bukan pada tanggal pengukuhannya ya, yang perlu dicari adalah SK ketika dia ditetapkan menjadi profesor itu. UGM harusnya punya data dan apalagi keluarga dari Profesor Ahmad Sumitro itu pasti juga punya data. Saya kira ini saja yang saya memberikan catatan dan terima kasih kepada beberapa guru besar yang memberikan catatan kepada saya. Jadi kita belum bisa simpulkan kalau begitu ya, itu apakah itu salah atau itu benar, kita belum bisa menyimpulkan. Nah, sekarang kembali ke topik yang semula saya janjikan pada Anda semua. Presiden Prabowo untuk kesekian kalinya itu bicara rencana pencalonannya sebagai presiden pada Pilpres 2029. Dan dia menyatakan kalau selama menjabat sebagai presiden untuk periode pertama ini 2024-2029 tidak berhasil, maka ya dia tidak akan mencalonkan kembali sebagai calon presiden untuk periode yang kedua. Ini malu lah, kira-kira seperti itulah Pak Prabowo ya. Iyalah kalau orang nggak berhasil kok masih ngotot maju lagi ya malu, apalagi kalau minta kemudian 3 periode, itu lebih memalukan lagi ya. Nah, ketika berbicara dalam Kongres keempat organisasi saya Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya atau lebih dikenal sebagai TIDAR, yang berlangsung di Jakarta hari Sabtu kemarin, tanggal 17 Mei 2025, Prabowo itu kan secara tegas melarang para kader Partai Gerindra untuk gembar-gembor soal rencana Prabowo Subianto 2 periode. Jauh catatan media atau catatan saya lah tidaknya, baru kali ini Prabowo secara terbuka memerintahkan agar wacana tersebut di stop. Saudara-saudara sekalian, tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai, saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai
Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pernyataan Presiden Prabowo yang secara tegas melarang para kader meneriakan JL 2 periode itu tentu saja menimbulkan tanda tanya. Soal Prabowo kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 itu sesungguhnya kan merupakan amanah dari musyawarah dan merupakan pengambilan keputusan tertinggi partai, yakni Kongres. Memang waktu itu Kongresnya luar biasa, yakni Kongres luar biasa Partai Gerindra yang digelar pada tanggal 13 Februari 2025 di rumah pribadi Presiden Prabowo di Bukit Hambalang, Bogor. Nah, kalau lihat prosesnya keputusan itu diambil memang sangat mengejutkan. Sebab sebelumnya pertemuan di Bukit Hambalang itu berupa rapat pimpinan nasional, namun tiba-tiba agendanya diubah menjadi KLB dan kemudian menghasilkan 4 keputusan. Jadi Kongres luar biasa itu menghasilkan 4 keputusan. Pertama, itu memilih kembali Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Kedua, memilih Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Partai. Ketiga, menunjuk dan memilih Prabowo sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan Partai Gerindra. Yang keempat, nah ini yang sangat penting, memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Dan setelah mendapatkan mandat dari partai dan menyatakan menerimanya itu, Prabowo Subianto kemudian bergerak cepat. Keesokan harinya pada tanggal 14 Februari 2025, Prabowo mengumpulkan para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju Plus di Hambalang dan menyampaikan keputusan KLB Partai Gerindra itu dan bahwa dia mendapat mandat maju kembali sebagai calon presiden tahun 2029. Dan Prabowo berharap Kim Plus itu tetap utuh dan bersedia kembali mendukung pencalonannya. Ya, maksudnya seperti itu ya. Keputusan Partai Gerindra itu tuh saja sangat mengejutkan karena memang terkesan mendadak ya. Bagaimana Rapim tiba-tiba jadi KLB gitu. Bukan hanya mendadak, bahkan kalau dari sisi time frame-nya ini ya sangat terburu-buru. Pemerintahan Prabowo kan baru 100 hari ya. Jadi dan ini belum bisa dinilai lah sebenarnya apakah pemerintahan itu berhasil atau gagal. Jadi kalau tiba-tiba kemudian dicalonkan lagi, ya sangat dini. Apa dasarnya begitu loh pencalonan itu? Orang kan dicalonkan kembali kalau dia sukses memimpin pemerintahan gitu ya. Nggak usah dicalonkan internal, bahkan partai-partai lain juga pasti akan berebut untuk mencalonkan kembali. Pelaksana harian Presiden PKS Ahmad Heriawan yang hadir dalam forum itu ketika Ketua Umum Kim Plus itu dikumpulkan oleh Prabowo, ketika itu kepada wartawan dia membenarkan bahwa Prabowo sudah menyampaikan hal itu, dia akan maju kembali sebagai calon presiden dan minta dukungan dari partai-partai politik di Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi PKS sendiri kata Ahmad Heriawan atau Kang Aher itu mereka belum bisa menyatakan sikap dan sikap itu nanti baru akan disampaikan pada waktunya. Ya waktunya ya nanti menjelang Pilpres 2029. Partai-partai yang lain sikapnya juga sama seperti itu, masih terlampau dini. Karena itulah muncul spekulasi mengapa Gerindra mengambil langkah tersebut. Ya ini jelas ada kaitannya dengan Gibran, ya wakil presidennya. Orang kemudian menduga-duga apakah dengan begitu Prabowo dan Gerindra itu mencoba menutup manuver Jokowi dan Gibran yang sejak awal terlihat sekali bahwa Gibran itu sudah fokus menjadi calon presiden, bukan membantu Pak Prabowo sebagai wakil presiden gitu. Karena itu terlihat dia terus berkampanye ke sana kemari dan ini yang disoroti karena dia kan berkampanye, pertama dia berarti menggunakan fasilitas dari negara untuk kampanye, yang kedua ya tugas dia itu yang utama adalah menjadi wakil presiden, bukan menjadi calon presiden. Namun ketika menyampaikan sambutan pada HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul Convention Center pada keesokan harinya tanggal 15 Februari 2025, acara itu dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk Gibran dan bapaknya Joko Widodo. Prabowo itu mulai menyatakan bahwa dia tidak akan maju kalau gagal gitu. Soal pencalonan itu dia singgung lagi ketika dia membuka Kongres ke-6 Partai Demokrat tanggal 26 Februari 2025. Jadi masih dalam bulan yang sama. Presiden Prabowo waktu itu menyatakan begini, saudara-saudara, saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk tahun 2029. Nakal-nakal itu kader saya, baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi.
Nah, ini sekarang mengapa Prabowo bukan hanya memberi syarat bahwa dia harus berhasil, baru dia mau dicalonkan lagi, dan tadi kan dia juga menyinggung bahwa soalnya kalau soal pencalonan itu tergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala dan keputusan dia. Jadi artinya karena dia sudah diberi mandat, ya tergantung dia apakah dia maju atau tidak, itu dia minta sepenuhnya diserahkan kepada dia, dan dia minta itu jangan ada lagi lah ya yel-yel gitu, 2 periode dan sebagainya, apalagi ada wacana semacam itu di publik. Ini pertanyaannya mengapa kok ini kemudian disertai tadi dengan larangan tadi ya. Padahal kan ini kalau kita lihat ada dari partai koalisi, sudah ada loh partai koalisi yang menyatakan secara terbuka akan mendukung kembali Prabowo jika dia memutuskan maju pada Pilpres 2029. Nah, yang sangat menarik ini yang menyatakan itu adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan atau Zulhas. Pada acara Halal Bihalal Partai Amanat Nasional tanggal 20 April 2025 itu Zulhas menyatakan dia itu sudah menyampaikan kepada Prabowo bahwa kalau mau maju ya silakan maju, artinya akan didukung. Tapi kata dia kalau soal cawapres ya kita bicara. Nah ini nih poin ini, kalau soal cawapres kita bicara ini. Karena kan kita tahu pada Pilpres yang lalu, Pilpres 2024 sebenarnya PAN itu mendorong Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadi menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Dan Partai Golkar juga sebenarnya mengusulkan Erlangga Hartarto. Tapi karena Jokowi mau Gibran dan Prabowo juga maunya ada Gibran, ya mereka nggak bisa apa-apa. Tapi sekali ini mungkin mereka merasakan Jokowi udah nggak berkuasa lagi, nggak jadi presiden. Sorry ya kalau masih mau memaksakan anaknya menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Kira-kira seperti itu ya. Buat Pak Zulkifli Hasan ini masuk akal sih, dia bilang bahwa yang paling penting pokoknya Partai Amanat Nasional jadi partai besar. Paling tidak dia berencana atau menargetkan 4 besar. Nah kalau kita lihat dari time frame-nya, pernyataan Zulhas ini cukup mengejutkan. Karena ini lebih dari sepekan sebelumnya ya, tepatnya tanggal 9 April. Tanggal 9 April ke 20 berarti 11 hari sebelumnya. Zulkifli Hasan bersama istri itu kan termasuk dalam gerombongan, meskipun secara bergelombang datangnya, tapi ini kan mereka dalam satu paket lah saya nyebutnya, itu rombongan Menteri Prabowo yang sowan dan berlebaran ke rumah Jokowi di Solo. Kehadiran para Menteri Prabowo yang berbondong-bondong ke Solo itu banyak disorot karena dikaitkan dengan pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, soal adanya matahari kembar di pemerintahnya Pak Prabowo itu. Nah, apakah kemudian Zulhas itu termasuk yang sudah tidak lagi sebelumnya dia menunjukkan loyalitasnya kepada Pak Jokowi, ternyata dia kemudian berubah menunjukkan loyalitasnya kepada Pak Prabowo, karena dengan menyatakan tadi ya bahwa kalau soal calon presiden dia setuju dengan Pak Prabowo yang maju kembali, yang penting PAN jadi partai besar. Tapi kalau soal calon wakil presiden itu bicara dulu. Ini kan dari sini kita kelihatan ada perubahan sikap dari partai koalisi. Yang kedua itu ada perubahan sikap dari menteri-menteri yang selama ini tersandra oleh Pak Jokowi. Nah kalau kita ngomongin Gibran, Gibran ini juga sedang rame banget ya, sedang rame disoroti maksud saya ya. Setelah itu pernyataan sikap dari ratusan purnawirawan dari 3 angkatan, yang sesepuhnya di situ ada Pak Tri Sutrisno yang menyetujui para purnawirawan. Pada poin ke-8 itu menyatakan bahwa mereka menginginkan agar Gibran itu dimakzulkan, dan mereka mendorong itu yang melakukan adalah MPR. Sebenarnya ini konstitusional ya usulan ini, tapi kemudian bikin heboh dan seru sekali ya manuver-manuver politik di sekitar itu. Anda bisa nonton lagi lah ya bahasan-bahasan saya sebelumnya kalau masih ada waktu ya. Apakah larangan Prabowo itu hanya sekedar upaya dia untuk meredam tensi politik supaya tidak lebih memanas, atau pertanyaannya memang skenario-nya sudah berubah, bahwa Pak Prabowo memang tidak akan maju lagi. Padahal kan sebenarnya keputusan Gerindra untuk memajukan kembali Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 tadi berarti sebenarnya Prabowo dengan Jokowi itu sudah pecah kongsi. Ya kenapa? Karena mereka target politiknya beda. Pak Prabowo di mandat dari partai dia harus maju kembali pada tahun 2029, sementara Pak Jokowi jelas targetnya apapun caranya Gibran itu harus jadi presiden pada tahun 2029. Syukur-syukur kalau lebih awal dari itu gitu ya. Mengapa kemudian saya mempertanyakan apakah skenario itu sudah berubah? Syarat bahwa Prabowo itu hanya mau maju kembali kalau pemerintahnya berhasil, dan saya kira sebetulnya ini ada sikap yang terpuji, tapi sesungguhnya itu merupakan syarat yang sangat berat. Ini bukan bahasa seorang politisi ya. Ini bahasa seorang negarawan gitu. Padahal Pak Prabowo kan politisi juga begitu ya, dan tapi sebenarnya kita harapkan ada politisi itu ya negarawan gitu. Nah, kenapa saya sebut berat?
Pertama, untuk berhasil menjadi presiden sekarang ini, dia harus bisa mengkonsolidasi kabinet dan pemerintahannya. Dan sangat terlihat jelas bahwa Jokowi terus membayang-bayangi sebagai matahari kembar. Bahkan banyak yang menilai dia lebih berkuasa, dan Pak Prabowo sendiri sudah membantah bahwa dia bukan bonekanya Jokowi, katanya seperti itu. Selain Jokowi, ini juga terlihat tadi para menteri itu menunjukkan loyalitas ganda kepada Pak Prabowo. Selain datang ke Solo, kan orang seperti Menteri Kelautan, ya Sakti Wahyu Trenggono, dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan tegas menyatakan bahwa mereka itu Pak Jokowi itu masih bosnya. Ya, jadi kalau Pak Jokowi masih bosnya dan secara faktual dia sekarang menjadi anggota kabinetnya, ya, dan itu adalah anak buah Pak Prabowo, jadi sebenarnya dia loyal kepada siapa? Bahkan Budi Gunadi Sadikin itu menyebut bahwa dia itu masih mendoakan presiden, katanya itu mengacu pada Jokowi supaya tetap sehat, ya, Bapak Presiden dan Ibu tetap sehat. Ini gawat kan, kalau seperti ini bagaimana program-program pemerintahannya bisa sukses kalau para menterinya masih punya loyalitas ganda gitu ya. Yang kedua, kalau toh dia berhasil melakukan konsolidasi dan itu berarti terjadi reshuffle besar-besaran, saya kira harus itu yang dilakukan. Tapi situasi sekarang ini sedang tidak berpihak kepada Presiden Prabowo. Kondisi makropolitik dan ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, sementara fondasi pemerintahannya, terutama sektor ekonomi, lagi hancur-hancuran kan. Ini karena warisan pengelolaan negara yang ugal-ugalan di era Jokowi. Ini terutama ketika pembangunan infrastruktur yang tidak direncanakan sebelumnya. Salah satunya yang paling terlihat jelas adalah IKN, ya. Kalau syaratnya dia harus benar-benar sukses, ya, pengertian begitu, ya, bukan hanya sekedar sukses biasa saja. Ya, itu kita bisa pastikan sangat berat, dan berarti ya Pak Prabowo itu dia tidak akan mau maju lagi. Nah, ini persoalannya, kalau dia tidak mau maju lagi ya berarti Gibran dong yang akan melenggang. Sebagai incumbent, ini kalau kan incumbentnya itu sekarang kan dua, ya, presidennya Prabowo, wakil presidennya Gibran Rakabuming. Jadi kalau Pak Prabowo tidak maju lagi, ya sebagai incumbent yang jelas akan sangat diuntungkan itu adalah Gibran Rakabuming. Wah, dia begitu lihat bahwa pemerintahannya nggak sukses, mana peduli dia. Yang penting gue jadi presiden. Beda sekarang, ya, kalau dengan Pak Prabowo. Sekarang pun dia kan terus terlihat berkampanye dan kemudian melakukan konsolidasi. Belum lama ini kan dia melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara dan bertemu dengan adik iparnya yang menjadi gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Ini yang kemudian di media sosial disoroti, ini ngapain sih ini reuni keluarga menggunakan anggaran negara gitu. Ya memang kalau seorang wakil presiden itu melakukan perjalanan ke daerah-daerah itu standar pengamanannya wakil presiden, dan itu besar sekali, belum juga rombongannya dan sebagainya itu, ya. Bila itu yang terjadi, bisa dibayangkan bagaimana masa depan negara ini, ya, kalau Gibran yang kemudian maju dan dia yang terpilih. Itulah yang dikhawatirkan oleh para jenderal purnawirawan, yang di situ juga ada tokoh senior seperti Jenderal Tri Sutrisno. Mereka itu sebenarnya bisa kita lihat sedang melakukan operasi intercept ini, memotong laju Gibran menjadi presiden, baik melalui mekanisme normal 5 tahunan, yakni melalui pemilihan presiden, apalagi kalau kemudian terjadi pergantian di tengah jalan, ya, karena Pak Prabowo karena faktor kesehatannya kemudian berhalangan tetap, apakah itu meninggal dunia atau kemudian sakit, mengundurkan diri dan sebagainya, secara konstitusi itu yang akan menggantikan adalah Gibran Rakabuming. Jadi nggak mau nih mereka. Jadi namanya juga orang tokoh-tokoh sepuh, ya, purnawirawan ini, mereka pandangannya udah jauh ke depan. Mereka tidak bisa membayangkan negara ini seperti apa kalau dipimpin oleh Gibran Rakabuming. Dipimpin bapaknya saja yang kita secara kasat mata kelihatan banget Pak Jokowi pasti kualitasnya di atas Gibran. Seperti itu negara ini, apalagi kalau kita dipimpin oleh Gibran gitu, ya. Pernyataan Prabowo walaupun mungkin saja sebagai basa-basi politik atau sebagai cermin politik yang rendah hati, tapi dipastikan ini sekarang ini sedang dicermati dengan penuh keprihatinan dan kekhawatiran. Saya Hersmunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.